Semangat pagi sahabat Bunda V. Yuk, hari ini kita masak apa ya? Masak masakan yang berprotein ya. Ini kita akan bikin ikan kembung pismol ya, biar sedap. Jadi kita tambahkan daun kemangi ya. Ini saya ambil dari kebun belakang yang ujung-ujungnya aja, pucuk-pucuk yang seger-seger. Kemudian juga nanti ini juga saya petik minta dari tetangga ya. Ini belimbing muluh. Lalu bumbu-bumbunya apa saja? Nah, ini cabai hijau cukup satu aja. Tomat juga yang hijau ya, yang masih muda, 2 buah tomat. Lalu bumbu-bumbunya antara lain 2 buah bawang merah, 2 siung bawang putih, lalu 3 buah kemiri, dan ini setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, kemudian setengah sendok teh kaldu jamur. Lalu ini bumbu inti, ini 2 sendok teh bumbu inti 1 ya. Ini yang dari video sebelumnya sudah saya berikan tutorial untuk membuat bumbu inti 1 supaya kalau kita masak set ya, gercep di pagi hari ini. Kalau nanti biar ada pedes-pedesnya, saya nyiapkan yang kalau pingin pedes saya tambahkan 5 biji cabai rawit ya. Yuk kita masak. Kita akan mulai menggoreng ikannya terlebih dahulu ya. Jadi sebelum ikan kita bumbui, kita akan goreng supaya nanti rasanya gurih ya. Ini kita siapkan minyak dan agak banyak ya supaya nanti tidak lengket untuk minyaknya. Jadi kita pastikan ikannya itu nanti bisa tenggelam. Jadi minyaknya agak banyak. Kemudian satu tips dari saya, kalau kita mau memasukkan ikan, pastikan minyak gorengnya itu benar-benar panas supaya nanti tidak lengket. Nah, ini ikannya sudah saya siapkan. Yang sebelumnya sudah saya lumuri dengan jeruk nipis terlebih dahulu. Kemudian saya biarkan kurang lebih 3 menit. Lalu saya cuci bersih ya untuk menghilangkan jeruk nipisnya. Dan ini karena kita akan goreng, kemudian nanti kita akan sangrai, kita akan berikan bumbu-bumbunya. Jadi ikannya tidak perlu kita bumbui dengan macam-macam supaya tidak lengket. Jadi cukup dengan tadi saya taburi dengan garam ya. Ini kalau masih kelihatan, saya taburi dengan garam sedikit supaya nanti juga setelah digoreng itu rasanya gurih dan siap kita campur dengan bumbu-bumbu yang nantinya kita akan sangrai ya. Jadi pastikan minyaknya benar-benar panas ya. Nah, ini saya lihat minyaknya sudah cukup panas. Lalu kita masukkan satu demi satu ikannya ya. Ini kalau kepanasannya cukup akan seperti ini pada saat digoreng. Lalu untuk keamanan saya selalu sediakan alat seperti ini ya. Nah, ini supaya dia tidak
meletup-letup. Nah tuh yang akhirnya membahayakan kita. Ini kita goreng dengan api panas. Nanti kalau sudah benar-benar ikannya itu kuning, terasa garing ya, tapi tidak terlalu garing, kita baru balik supaya tidak lengket di wajan. Ini satu tips dari saya. Nah, sambil kita menunggu menggoreng ikan ya, kita akan haluskan bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan tadi, sambil kita haluskan semuanya ya. Lagi-lagi harus kita haluskan dengan cobek yang berasal dari batu supaya sedap. Jadi bumbu-bumbu dari Bunda V ini saya menghindari dengan chopper ataupun blender, kecuali kalau terpaksa ya. Yuk kita lanjutkan sampai benar-benar halus. Ini bumbu-bumbunya sudah kita haluskan, jadi tingkat kehalusannya seperti ini. Lalu kita masukkan jagoannya, bumbu inti 1. Yuk kita masukkan ya, kita haluskan sampai benar-benar halus dan merata. Baru setelah itu nanti kita siap sangrai ya, bersama kita campurkan ikan kembungnya ya. Nah ini kalau kita lihat sudah agak kekuningan ya, kita akan balik. Jadi kalau sudah dirasa kokoh ikannya, kita akan balik supaya tidak lengket. Jadi pastikan ikannya itu kokoh, jadi tidak lengket di wajan ya. Ini tips juga ya buat teman-teman dan para bunda sekalian, agar nanti ikannya tetap cantik ya. Ini ya, nggak lengket ya ikannya ya, cantik. Ikan aja juga harus cantik supaya nanti juga dalam penyajian itu menggugah selera ya. Nah ini cantik ikannya. Nah ini ikannya kita cek, kalau sudah kokoh semua baru benar-benar kita angkat ya. Jadi kalau belum kokoh jangan, supaya tidak lengket. Nah ini kita lihat cantik semua kan. Ya oke, kita lanjut. Tadi masih ada 1 ekor. Ini persiapan kita mau mulai masak sudah selesai. Bumbu-bumbunya ya kita iris tipis-tipis, lalu bumbu yang tadi sudah kita haluskan benar-benar halus, juga kemangi ya, semuanya kita iris miring dengan cara miring ya, supaya sama dan cantik. Terus ini ikannya juga saya goreng sudah cantik, nggak terlalu kering sekali tapi tetap cantik ya. Kita akan siap memasak. Ini cabai rawitnya, kalau ada yang tanya kenapa dibiarkan gitu, ya ini cuma saya menyiapkan kalau yang ingin nanti pedes-pedes, jadi cabai rawitnya saya akan campurkan begitu saja utuh ya. Yuk kita mulai masak. Kita akan mulai masak ya. Kita nyalakan kompor, kita siapkan minyak ya. Ini minyaknya nggak usah terlalu banyak karena kita akan mengsangrai bumbu ya. Kalau mensangrai bumbu itu minyaknya nggak terlalu banyak. Oke, kita cek kalau kepanasannya udah cukup. Kita akan, yang pertama kali kita akan masukkan bumbu terlebih dahulu ya. Kita masukkan bumbunya.
masukkan bumbunya semuanya, lalu kita sangrai sampai benar-benar berbau harum ya. Nanti kalau sudah seperti ini, apinya kita kecilkan agar tidak gosong. Ini sudah tercium harum ya aromanya. Lalu kita masukkan cabai rawit. Kita masukkan supaya nanti cabai rawitnya juga layu. Kita tambahin dengan air ya, sedikit, nggak usah terlalu banyak. Jadi tadi sudah saya tambahkan dengan bumbu-bumbu semuanya, termasuk kaldu jamur. Kalau ada yang kepingin, saya pingin tambahkan juga dengan penyedap rasa dan sebagainya, silahkan ya, itu opsional. Karena saya sudah menambahkan kaldu jamur. Nah ini kita tambahkan air, tapi kita juga biarkan bumbunya itu juga tidak terlalu banyak air ya, sampai biar itu mengental. Sudah mengental. Aroma harumnya sudah tercium. Kalau sudah dirasa cukup, kita akan masukkan bumbu-bumbu yang lainnya ya. Mulai dari dinding ulu ya, cabai hijau, lalu tomat. Nanti baru yang terakhir, pada saat kita mau angkat, itu kemangi baru masuk ya. Ini menggorengnya kita nggak usah terlalu lama-lama. Kalau sudah bumbunya sudah matang seperti ini, agar semua masih tetap cantik pada saat kita sajikan. Nah, setelah ini ikan siap kita masukkan satu per satu ya, ikannya. Masukkan. Nah, yang kita masukkan, apinya kita kecilkan ya. Kita pastikan ikannya tetap kokoh supaya tetap cantik dan tidak sampai rusak ya. Apinya dikecilkan saja ya. Nah ini bumbunya semua sudah rata menyatu. Yang terakhir tinggal kita masukkan kemangi ya, supaya kemanginya juga tetap cantik dan tidak usah terlalu layu ya. Kita siap hidangkan, sudah selesai dan harum sekali baunya. Siap kita hidangkan di meja makan ya. Tara, sudah selesai. Ini ikan kembung pismol kita sudah selesai. Pagi hari ini siap untuk kita hidangkan. Ini akan sangat lezat sekali kalau kita akan sajikan nanti untuk berbuka puasa atau mungkin juga untuk sahur ya, nanti di bulan Ramadan. Jadi saya dampingkan dengan tempe goreng. Cantik ya tempenya. Bumbunya apa?
pasti semua sudah tahu, cuman bawang putih dan garam. Yuk, jangan lupa di subscribe, share, dan komen supaya Bunda V juga makin semangat untuk membagikan resep-resep. Jadi ini adalah resep lanjutan dari bumbu inti 1. Yuk, terima kasih. Salam sehat selalu bersama Bunda V.